Ini langsung ya dulu. Langsung direkam kan ini? Lah direkam belum ini? Lah direkam. Hadir. Direkam. Aku latih peserta ini, apa nak bertanya? Ayo, lanjut tadi rekam ini. Mulai ya. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok 4. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di Zoom kali ini. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Perbandingan Undang-Undang Dasar 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Dasar 23 tahun 2014. Perkenalkan, nama saya Ella Sugiandari yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya, Destika Oktasari, Cindy Purnama Putri, dan Ahmad Subahiansa. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah sesi pembukaan, penyampaian dan penyajian materi, tanya jawab, penutup. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi yang akan dibacakan oleh Pak Ahmad. Pada Pak Ahmad, saya persilakan untuk membacakan materi yang pertama. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan ini akan menjelaskan materi perbandingan pemerintah. Dalam kajian politik maka terdapat dua kecenderungan dalam melihat hubungan negara dan agama. Yang pertama, melihat bahwa negara tidak berhubungan dengan agama, seperti gagasan Ali Abdul Ar-Razid di Mesir. Dan yang kedua, mengaitkan agama dan negara pada yang terakhir ini. Berimplikasi bahwa nilai-nilai agama dapat dijadikan panduan merumuskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelihatannya umat Islam dewasa ini masih mempersoalkan serangkaian polemik perdebatan mengenai hubungan agama dan negara. Persoalan tersebut diawali dengan terjadinya revolusi kaum muda Turki di bawah pimpinan Mustafa Kemal Pasha, yang puncaknya ditandai dengan penghapusan khilafah dan diikuti jabatan Islam sebagai agama resmi negara, serta penghapusan syariat sebagai sumber hukum tertinggi negara. Akhirnya, Turki lahir sebagai sebuah republik sekuler yang dengan tegas memisahkan antara urusan keagamaan dan urusan kenegaraan. Al-Maududi, pemikir kontemporer, mengatakan bahwa Islam suatu agama yang sangat lengkap menurut prinsip-prinsip yang lengkap mengenai semua segi kehidupan meliputi etika, moral, politik, sosial, dan ekonomi. Islam dipahami bukan hanya sebagai suatu keyakinan, tetapi suatu sistem yang lengkap mencakup seperangkat jawaban terhadap persoalan yang dialami oleh manusia. Sementara itu, Ibnu Khaldun melihat bahwa peran agama sangat diperlukan dalam menegakkan negara. Agama berperan dalam upaya menciptakan solidaritas di kalangan rakyat. Rasa solidaritas itu akan mampu menjatuhkan persaingan yang tidak sehat. Menurut seluruh perhatiannya terarah kepada kebaikan dan kebenaran. Agama pula tujuan solidaritas itu menjadi satu. Apa yang diperjuangkan bersama itu adalah untuk suatu warga, semua siap untuk mengorbankan jiwa untuk mencapai tujuannya. Sedangkan Mustafa Kemal Atatürk menyatakan bahwa agama dan negara memiliki korelasi. Namun dalam pengelolaan urusan agama dan negara harus terpisah. Karena itu, menjadikan negara Turki sebagai negara sekuler yang memisahkan urusan dunia dengan urusan negara. Untuk mengetahui lebih mendalam hubungan antara negara dan agama,
dalam perspektif Islam, maka perlu dikaji ayat-ayat Al-Quran secara akurat dan mengaitkannya dengan surah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membangun negeri Madani. Di samping itu, sebagai pandangan dan sikap tokoh Islam atau ulama terbuka, sangat perlu dicermati secara komprehensif. Dengan upaya seperti ini, maka akan dapat dirumuskan hubungan negara dan agama itu sendiri dalam berbagai aspeknya. Pada sisi lain, persoalan tentang hubungan negara dan agama sangat penting untuk dibahas, karena persoalan tersebut kelihatan masih menjadi perdebatan yang alot dalam pemikiran Islam. Dari uraian permasalahan yang telah dipaparkan, tergambar bahwa hubungan negara dan agama merupakan masalah yang sangat aktual dalam wacana pemikiran Islam. Dengan demikian, masalah tersebut menarik untuk dikaji secara cermat dan mendalam. Kaitannya dengan itu, maka permasalahan dijadikan objek pembahasan dalam kajian ini adalah diawali dengan pengertian komprehensif mengenai negara dan agama dalam konsep Islam. Kemudian mengukuhkan berbagai pandangan ulama menjadi korelasi agama dan negara. Selanjutnya merumuskan pemikiran tentang rekonsiliasi Islam dan demokrasi. Pembahasan negeri yang juga dapat diartikan negara al-bilad disebut dalam Al-Quran dengan berbagai bentuknya sebanyak 19 kali dengan perincian kata baladah disebut sebanyak 8 kali dalam kata baladah dan 1 kali, kata biladi 5 kali, sedangkan kata baldatun disebutkan sebanyak 5 kali, yang semuanya berarti negara. Berkaitan dengan ayat di atas, maka dapat dipahami bahwa masalah negara memang ada dalilnya dalam Al-Quran. Namun, dari dalil-dalil tersebut tidak ditemukan pengertian negara secara akurat. Karena itu, Muhammad Izzat Darwazah dalam mengelompokkan ayat-ayat yang tentang negara, ia berkesimpulan bahwa di dalam Al-Quran tidak terdapat ayat yang menyebut sistem dan bentuk negara dalam Islam. Berdasarkan pada kesimpulan ini, maka untuk menemukan pengertian negara dalam perspektif Islam, terlebih dahulu harus ada unsur-unsur negara itu sendiri. Dalam hal ini, Al-Mawardi menyebutkan unsur-unsur negara sebagai berikut. 1. Di dalam negara ada agama yang dihayati. 2. Di dalam negara ada penguasa dan berwibawa. 3. Di dalam negara harus ada keadilan menyeluruh. 4. Di dalam negara harus tercipta keamanan yang merata. 5. Di dalam negara terwujud kesuburan tanah. 6. Di dalam negara ada generasi sekarang punya kaitan erat dengan generasi yang akan datang, maka generasi sekarang pewaris generasi yang lalu, karena harusnya dipersiapkan generasi yang bersikap optimisme. Berdasarkan dari pernyataan di atas, maka negara dalam perspektif Islam menurut rumusan dalam suatu daerah kekuasaan memiliki batas wilayah. Di dalam batas wilayah tersebut ada kelompok persekutuan manusia yang beragama, ada penguasa, ada keadilan dan suasana yang aman, kesuburan tanah, serta ada generasi pelanjut. Dengan merujuk pada pengertian negara yang telah ditetapkan, terungkap bahwa salah satu unsur penting suatu negara adalah agama itu sendiri. Dengan adanya agama, maka terciptanya keadilan, suatu suasana yang aman. Pada sisi lain, ajaran agama juga memotivasi penganut untuk menjadikan yang dihuni menjadi subur. Dan mereka yang ditugasi dalam pengelola negara adalah generasi sekarang dan mendatang. Jadi kelihatan bahwa agama merupakan terpenting dalam suatu negara, sebuah negara menurut perspektif Islam. Berkaitan dengan ini, Kasim Matar juga menyatakan bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah sama dengan Tuhannya agama Islam. Dalam hal ini, beliau menyatakan di dalam agama Islam dikenal 99 nama Tuhan Allah. Semua nama Tuhan itu disebut oleh Al-Quran sebagai Al-Asma'ul Husna atau nama-nama yang baik. Disebut dengan nama-nama apa saja, oleh siapa saja, dan dengan bahasa apa saja. Asal yang mereka sebut adalah Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasul atau nabi-nabinya, hendaknya diterima sebagai arif dan mereka sama dengan kita. Berdasarkan pada pendapat sebelumnya dan berdasarkan pula pada kutipan di atas, dipahami bahwa semua agama yang menganggap Tuhan di atas adalah sama dengan Tuhannya agama Islam. Tuhan yang disembah oleh Islam itu pula Tuhan yang disembah oleh agama lain. Menurut penulis bahwa pendapat demikian didasarkan pada kenyataan sejarah, informasi Al-Quran sendiri bahwa semua umat sebelum diutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah diutus kepada mereka rasul-rasul. Hanya saja sebagian di antara mereka tidak diinformasikan oleh Al-Quran. Dari di sini dipahami bahwa pemeluk agama-agama yang
ada sekarang, tidak mustahil bahwa ajaran bersumber pula dari Allah Subhanahu wa taala. Agama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berfungsi sebagai pembimbing, memberi petunjuk dengan fungsi seperti ini. Maka agama memiliki tujuan untuk memberi keselamatan dan kebahagiaan yang abadi kepada penganutnya, sehingga hidupnya menjadi tentram, baik di dunia maupun di akhirat. Fungsi-fungsi agama tersebut tentu pula mencakup kesejahteraan, kedamaian agama, dan sebuah negara. Bila mana penganutnya menjalankan ajaran agama dengan sebaik-baiknya. Menurut Ali Abdul Ar-Razik, bahwa baik dari segi agama maupun dari segi rasi, pola pemerintahan khilafat itu tidak perlu. Karena risalah atau misi kenabian dengan pemerintah memiliki perbedaan. Risalah kenabian itu bukan pemerintahan, dan bahwa agama itu bukan negara. Selanjutnya, Taha Hussein menjelaskan bahwa kejayaan kemakmuran Islam dalam terwujud sebuah kembali bukan dengan jalan kembali pada ajaran Islam yang lama, dan juga bukan mengadakan reformasi atau pembaruan Islam, tetapi dalam pembaruan total yang bernapas liberal dan sekular dengan berkiblat ke barat. Ia juga Islam, agama dan negara selalu terpisah. Pandangan atau aliran ketiga menolak menyatakan bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap. Menolak pula bahwa Islam terdapat sistem kenegaraan, tetapi pandangan ini juga menolak anggapan bahwa Islam adalah agama dalam pengertian barat yang telah mengatur hubungan antara manusia dan Maha Pencipta. Pandangan ini berpendirian bahwa Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat catatan nilai etika bagi kehidupan bernegara. Ulama atau tokohnya yang terkenal antara lain Muhammad Hussein Haikal. Gagasan Soekarno tersebut dimuat dalam Panji Islam nomor 12 tahun 25 Maret tahun 1940 dengan judul Memudahkan Pengertian Islam. Dalam artikelnya, Soekarno mengecam sikap taklid dan menyatakan ketidaksetujuan pada hukum fikih. Ia mengajak untuk melakukan interpretasi ajaran Islam dengan menggunakan rasio. Islam tidak berkembang apabila ada kemerdekaan roh, kemerdekaan akal, dan kemerdekaan ilmu pengetahuan. Namun yang lebih mengejutkan bahwa dia kelihatan hendak meniru modernisasi di Turki seperti yang dilakukan Kemal Atatürk pada waktu pemimpin revolusi kaum muda yang menghapuskan lembaga khilafah dalam usahanya memajukan Turki, memisahkan agama dan kehidupan negara, menghapus syariat sebagai sumber hukum agama tertinggi dalam negara. Mana mau kata? Berdasarkan pada uraian telah dipaparkan, maka dirumuskan kesimpulan sebagai berikut. Hubungan antara negara dan agama sangatlah erat terkait dalam berbagai aspeknya. Negara dalam preferensi Islam disebut al-bilad, wilayah kekuasaan disebut al-dalah. Dengan merujuk pada kedua term itu yang bersumber dari Al-Quran, maka unsur terpenting dalam suatu negara adalah agama itu sendiri, dan yang dalam perspektif Islam disebut al-din atau al-milah, yakni syariat yang bersumber pada Tuhan, berfungsi sebagai pembimbing dan pemberi tunjuk. Para ulama memiliki pandangan berbeda dalam masalah hubungan negara dan agama. Namun dari pandangan mereka itu dapat dirumuskan bahwa hubungan antara negara dan agama terlihat dalam aspek ketatanegaraan dan demokrasi. Agama dalam hal ini Islam menyajikan bentuk suatu negara dan memberi kelonggaran dalam hal bentuk dan pengaturan teknis masalah sosial politik. Bentuk dari susu negara tidak wajib. Yang penting bagaimana menggambarkan nilai-nilai ajaran agama itu sendiri dalam sebuah negara. Kata lain, demokrasi dalam sebuah negara dipandang sebagai aturan politik yang lebih layak, dan agama diposisikan sebagai wasit moral dalam mengaplikasikan demokrasi itu sendiri. Cukup sekian dan terima kasih.
Baiklah, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Baiklah, untuk teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Jadi udah ini dibacakan ini lah. Ela, Ya, Pak. sudah dibacakan. Sudah, Pak. Oh, terlambat berarti ya. Mm-mm. Tapi kalau nggak Baik. bertanya, dapat apa, Pak? Ada yang bertanya? Kalau Katik tutup baik lah. Lah, nanya lah. Ya, silakan Pak Milky. Oh, ini nanya apa hubungan pemerintah pusat dengan daerah? Baiklah, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Tunggu sebentar ya, Pak. Oke. Maaf Pak Mimki, pertanyaannya tentang apa Pak? Soalnya kita membahas tentang perbedaan negara yang dipengaruhi oleh agama Pak. Oh, tentang agama. Negara yang dipengaruhi oleh agama. Itu sebutkan negara-negara mana aja yang dipengaruhi oleh agama.
Baiklah, pertanyaan Pak Milky akan dijawab oleh Cindy Purnamasari. Untuk saudara Cindy, kami persilakan. Saya persilakan. Bentar. Laptop. Laptop yang mana? Oh ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Milky. Apa hubungan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah? Baiklah, dalam negara kesatuan pemerintahan daerah langsung di bawah pemerintahan pusat. Dalam negara kesatuan, pemerintah daerah adalah defendant atau subnator terhadap pemerintahan pusat. Pemerintahan daerah hanya bagian atau subsistem dari sistem pemerintahan nasional. Oh, itu ya. Ya udah, itu cukup ya. Baik, terima Bagaimana kasih, Pak Pak. Milky? Sudah puas? Ya udah. Nah, terima kasih. Terima kasih. Untuk teman-teman yang ingin bertanya lagi, kami persilakan. Pak Agus. Baiklah, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, maka presentasi kami akan kami tutup. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makalah hubungan pusat dan daerah yang disusun oleh kami kelompok 4 yang terdiri dari 1. Ella Suci Andari, 2. Cindy Purnama Putri, 3. Destika Oktasari, 4. Ahmad Subiansa. Baiklah, dengan ini materi yang akan dipaparkan oleh saudari Saya. Cindy ya? Ya, silakan saudari Cindy Purnama Putri untuk memaparkan makalah yang telah kita tulis. Maaf Pak, ini MK apa Pak? Apa? Suaranya tidak jelas, lagi rame. Perbandingan daerah kayaknya. Hubungan pusat. Perbedaan. Dengan pusat daerah, ini perbandingan atau hubungan? Ditanya Ini Bapak, kita sih Perbedaan. hubungan pusat daerah. Hubungan pusat daerah. Hubungan pusat daerah. Yang di tadi itu sebenarnya salah. Karena kita nih bahas tadi, yang itu tadi,
tentang perbandingan pemerintahan. Ya. Yang sekarang hubungan pusat daerah yang undang-undang. Mana lagi berisik. Ya sudah aku bayang jelaskan. Yuk. Ini Coba dek minta tolong. ini hubungan pusat daerah yang tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang perbedaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Latar belakang masalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan diubah dengan peraturan perundang-undangan atau Perpu Nomor 3 Tahun 2005 serta Undang-Undang Nomor 25 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjadi toga awal dari otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan prioritas dan potensi daerah tersebut. Dengan pemberian otonomi daerah, kabupaten dan kota, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah. Banyak yang mengalami perubahan atau perbaikan seiring semangat reformasi manajemen keuangan pemerintah untuk mencapai keberhasilan otonomi daerah. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya paket peraturan undang-undangan di bidang keuangan negara beserta peraturan turunnya yang juga telah banyak mengalami revisi dan penyempurnaan. Beberapa peraturan terkait dengan implementasi daerah otonomi daerah yang telah dikeluarkan adalah paket undang-undang bidang keuangan negara, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diatur secara lebih terperinci dan jelas mengenai persyaratan pembentukan suatu daerah otonom dan tujuannya. Pembentukan daerah otonom tersebut, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan secara tegas pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan menjadi kewenangan kabupaten atau kota, dan mengatur pula mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Terdapat juga perbedaan antara kepala daerah pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu mengenai satu syarat-syarat calon kepala daerah dalam pembatasan masa jabatan, dua dalam syarat calon kepala daerah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menambahkan syarat calon kepala daerah di bidang
Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tidak ada pembatasan masa jabatan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terdapat pembatasan masa jabatan yang sangat jelas adalah 2 kali dalam masa jabatan yang sama. 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur tentang cara pemberhentian kepala daerah, penetapan pemilih kampanye, pemungutan suara, penetapan calon terpilih dan pelantikan, pemantauan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan ketentuan pidana pemilihan kepala daerah. Penyelenggaraan pemerintahan pusat, karena pemerintah daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintah negara. Dengan demikian, asas penyelenggaraan pemerintahan berlaku juga dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Terhadap pelaksanaan pilkada, masa Orde Baru yang ditandai dengan intervensi pusat secara berlebihan menjadi semangat pembuat undang-undang untuk memperbaiki sistem pemilihan kepala daerah. Solusi tersebut adalah dengan melahirkan pemilihan kepala daerah yang dipilih oleh DPRD. Perombakan tersebut untuk menjawab segala kekurangan yang terdapat dalam pemilihan kepala daerah selama Orde Baru. Ihwal kepala daerah diatur dalam pasal 34 sampai dengan pasal 40 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang secara tegas membuat ketentuan-ketentuan yang mengenai tugas, fungsi, dan kewenangan DPRD dalam pelaksanaan pilkada. Ketentuan lebih rinci tentang pilkada tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 151 tahun 2000 tentang tata cara pemilihan, pengesahan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kepala daerah yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maupun dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 harus memiliki legitimasi dalam kepemimpinan karena telah mendapatkan pengakuan dari masyarakat umum. Terdapat 3 jenis legitimasi. 1. Legitimasi yuridis. 2. Legitimasi sosiologis. Dan 3. Legitimasi etis. Legitimasi berasal dari kata legitim atau lex yang berarti hukum. Dalam legitimasi yuridis adalah proses pemilihan kepala daerah yang mengacu pada aturan atau ketentuan hukum yang digunakan sebagai payung perlindungan untuk menjamin keabsahan atau legalitas. Kesimpulan, pada dasarnya pemilihan kepala daerah secara langsung oleh semangat reformasi diawali dengan berlakunya desentralisasi dan otonomi daerah tahun 2001 dengan semangat ingin memperbaiki demokrasi menjadi sesuatu yang berarti bagi masyarakat dalam suatu kesatuan bangsa dan negara. Dalam masa reformasi, pemilihan kepala daerah secara langsung menandai popularitas paradigma demokrasi
Partisipatoris dan sekaligus menandai surutnya popularitas paradigma demokrasi perwakilan, demokrasi representasi, dan dapat dikatakan kemenangan para pengajar demokrasi massa terhadap demokrasi elit. Artinya pilkada langsung melengkapi pembaharuan sistem politik kontemporer hasil reformasi politik dan hukum ketatanegaraan. Mungkin itu saja penjelasan saya. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, setelah kami paparkan, mungkin ada rekan-rekan sekalian yang mau bertanya. Silakan mengajukan pertanyaannya. Ya, mungkin dari kelompok lain yang ingin bertanya. Silakan. Ya, Pak Wimpi, kalau mau bertanya, atau Pak Milki, kelompok lain, silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin diskusi ini bisa kita tutup. Silakan rekan-rekan. Saya rasa udah sampai di sini aja karena kelompok lain kan cuma satu atau dua. Dua kelompok ini. Ya, dua kelompok, cuman yang kelompok lain kan cuman anggotanya cuma satu. Banyak yang tidak masuk, tidak bergabung. Tinggal mengisi foto. Baiklah, mungkin yang dapat kami paparkan dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya? Nggak foto bersama. Setelah screenshot lah. Dokumentasi. Siapa screenshot? Buat Oke. dokumen. Buat dokumen. Mm-mm. SS. Sudah? SS ya? S apa pesertanya? Ini.